Shalom saudaraku yang kekasih, kita bersyukur bahwa kasih Tuhan begitu baik buat saya dan saudara. Untuk itu patut kita memuji dan memuliakan namanya. Katakan, Tuhan, praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Praise the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Dengan segenap hati ku sembah namamu yang kudus. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Dengan segenap hati ku sembah namamu yang kudus. Katakan dengan segenap hatimu. Oh, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Dengan segenap hati ku sembah namamu yang kudus. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Dengan segenap hati ku sembah namamu yang kudus. Namamu yang kudus, namamu yang kudus. Pujilah Engkau, hai jiwaku, kami mau sembah Engkau. Oh, haleluya. Pujilah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Bapa. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Oh, kami mau terus memuji dan memuliakan namamu. Hanya Engkau yang layak kami puji, hanya Engkau yang layak kami sembah.
Engkau yang bertata atas hidup kami, dan Engkau yang mengurapi kami, Engkau yang melindungi kami, dan Engkau yang memberikan kami kekuatan. Biar kami terus berjalan bersama-Mu. Kami mau mengandalkan Tuhan dalam segala hal, sebab itu yang Engkau kehendaki. Bapa, hari ini kami datang, kami mau bawa hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau terus berjalan bersama-Mu, kami mau terus percaya, dan kami mau terus membawa hidup kami untuk memuliakan Engkau. Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau merenungkan dan mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan, urapi kami yang mendengar. Biarlah kami boleh disentuh oleh kasih-Mu, oleh kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya, amin. Shalom saudaraku yang kekasih, kita bersyukur bahwa sepanjang hari kita boleh merasakan kebaikan Tuhan yang setiap hari selalu baru dalam hidup saya dan saudara. Mari saat ini kita mau renungkan firman Tuhan. Kita mau buka Alkitab kita di Matius 13 ayat 44 sampai ayat yang ke-46. Yang berbunyi demikian, hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan hari ini sangat menguatkan sekali bahwa di dalam Matius 13 ayat 44 sampai 46 bahwa kerajaan Allah adalah harta yang paling berharga. Mencari kerajaan itu dan hidup bagi Tuhan dapat mengambil bentuk yang berbeda-beda. Bagi sebagian orang itu berupa pelayanan purna waktu, atau sementara bagi yang lain itu mungkin berupa kesaksian hidup di tengah tempat kerja kita. Tapi bagaimanapun cara yang dipilih Allah untuk memakai hidup kita, kita dapat terus mempercayai dan mentaati pimpinannya. Karena seperti orang dalam perumpamaan Yesus, kita mengetahui bahwa nilai mulia dari harta yang tidak dapat binasa yang diberikan kepada kita, segala sesuatu di dalam dunia ini memiliki nilai yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan semua yang kita peroleh dengan mengikuti Allah. Hidup kita, kalau kita serahkan ke dalam tangan Tuhan yang sanggup, yang dapat menghasilkan buah yang kekal. Amin saudara, kita percaya bahwa hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi ya. Oleh sebab sukacitanya, ia pergi menjual miliknya lalu membeli ladang. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah, yang ketika mutiaranya sudah ditemukan yang sangat berharga, dan dia juga menjualnya saudara. Di sini perumpamaan singkat ya, di mana menunjukkan ya kisah 7 perumpamaan tentang kerajaan surga. Setelah Yesus menceritakan perumpamaan pertama ya petani yang menabur benih, yang pada muridnya juga bertanya mengapa Yesus selalu berkata-kata dalam perumpamaan ya. Karena Yesus mau mengatakan kepada muridnya, kepadamu diberi karunia, yaitu untuk mengetahui yang namanya rahasia kerajaan surga. Kita ya, Tuhan mau saya dan saudara ya mau diberikan apa? Rahasia ya, untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Siapa sih di antara saya dan saudara yang tidak mau mengetahui rahasia dari kerajaan surga ya? Ini yang Tuhan mau berikan, yaitu kepada murid-muridnya ya, karena Tuhan berkata berbahagialah matamu karena melihat
dan telingamu karena mendengar. Kemudian juga Tuhan menjelaskan perumpamaan itu pada murid yang ingin mengetahui arti sebenarnya dari perkataan Tuhan Yesus. Dan keinginan mereka pun terpenuhi, yaitu ketika mereka telah meninggalkan semuanya untuk mengikuti Dia. Jadi intinya yaitu mereka menghidupi secara nyata, yaitu perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara. Karena mereka memahami pesan Injil, mereka telah menemukan harta terpendam itu. Di mana harta terpendam itu yang harus, ya saudara, yang harus kita buat, yang harus kita asah, yang harus kita tahu ya, bahwa hidup ini yang perlu kita lakukan adalah kita melakukannya apa yang menjadi seturut dengan rencana Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saya dan saudara. Untuk itu ketika kita punya telinga, hendaklah kita mendengar, dan mata kita hendaknya melihat hal-hal yang baik. Telinga kita, mata kita harus sediakan, kita harus punya waktu untuk mendengarkan, melihat hal-hal yang baik, yang pastinya memuliakan nama Tuhan ya, sama halnya dengan kerajaan surga. Ketika kita bersyukur, Tuhan melakukan segala sesuatu, mengingatkan segala sesuatu untuk kita kembali kepada jalannya, yaitu jalan kebenaran. Jangan sampai kita berlama-lama dan terlena dengan dunia yang fana, yang tidak bisa memberikan kekekalan dalam hidup saya dan saudara. Tetapi justru dalam hidup ini kita mau lebih sungguh-sungguh mengenal akan Tuhan. Ya, orang yang mengenal akan Tuhan, orang yang berjumpa dengan Tuhan, ya, orang itu akan merasakan hadirat Tuhan dan hidupnya akan berdampak dan menjadi berkat bagi banyak orang. Siapa di antara saudara yang ingin menjadi berkat bagi banyak orang? Pastinya semuanya ketika kita hidup ingin berdampak, ingin menjadi berkat bagi banyak orang, ya, kita akan hidup berbuah. Kita hidup akan menyenangkan hati Tuhan. Kita tidak memandang kepada dunia ini yang paling nomor satu, yang paling kita kejar, tetapi justru adalah harta di surga, ya. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kita mau mengagumi Tuhan saja. Kalau saya ditanya, apakah punya idola di dunia ini? Idola saya itu hanya Tuhan Yesus. Karena kalau kita mengidolakan manusia, kita kecewa. Ya, mungkin saudara kalau mengidolakan artis, berharap artis A ini seperti ekspektasi saudara, tetapi ternyata tidak. Ya, nah itulah manusia. Ketika kita mengidolakan manusia, ketika kita benar-benar terlalu menyukai, ya, bahkan mungkin juga kita mengidolakan kedua orang tua kita atau pasangan kita, anak kita, mereka juga akan bisa mengecewakan. Tetapi ketika kita mengidolakan Tuhan, ya, kita tidak akan pernah mengecewakan. Ya, kita tidak akan dikecewakan oleh Tuhan, tetapi kita merasa bersyukur karena ketika kita aman di dalam Tuhan, kita tuh akan ada kekuatan, ya. Bukan berarti hidup kita akan nyaman terus tanpa ada liku-liku, bukan saudara, tapi justru dalam hidup ini pasti kita akan ada yang namanya lika-liku, ketidaknyamanan, sakit, dan harus kita lewati. Tetapi bersyukur karena orang yang tinggal di dalam Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Orang yang tidak pernah takut tetapi percaya bahwa Tuhan akan menyertai. Saya selalu meluangkan waktu saya ketika setiap hari mungkin saya merasa hatinya gusar, saya mendengarkan lagu rohani sambil menyanyi, ya, mendengarkan sambil bernyanyi, mengimani, ya, mengeluarkan puji-pujian lewat mulut daripada ngeluarin kata-kata yang membuat kita jadi down, membuat kita jadi tidak semangat. Mending kita dengarkan lagu rohani dan kita ikut nyanyi, ya saudara.
Ketika ikut nyanyi kita menghidupi, ya apa yang kita katakan kita menghidupi, sehingga kita boleh mendapatkan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Untuk itu saudara, mari isi hari-hari saudara untuk terus percaya dan pegang janji Tuhan dengan memperkatakan, ya, dengan puji-pujian, dengan penyembahan, dengan ucapan syukur. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Untuk itu saudara, mari kita mau terus berada di dalam kedaulatan Tuhan. Biarlah Tuhan selalu ada dalam hidup saya dan saudara. Ya, iman kita harus bersepakat kepada Tuhan yang memberikan kekuatan. Ketika hal kerajaan surga saudara ingin dapat, yang perlu saudara persiapkan dalam hidup ini adalah apa saudara? Hati yang berkenan kepada Tuhan, hidup yang berdampak bagi banyak orang, hidup yang memuliakan Tuhan. Mari kita mau berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih, kami diingatkan kembali dalam hidup ini bahwa kami jika ingin diterima dalam kerajaan surga, Engkau layakkan kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, sucikan dan kuduskan kami, sebab Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak dimuliakan. Jangan Engkau biarkan kami hidup sama seperti dunia ini, tetapi kami mau hidup dalam pembaharuan-Mu, sehingga kami boleh bertumbuh, iman kami boleh bersepakat kepada Engkau, sehingga kami tidak takut dan tidak ragu menjalani hari-hari kami. Kami bersyukur dan berterima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom.